Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk like video ini, komen dengan pendapat dan pengalaman kalian, subscribe bagi yang belum, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video inspiratif dan bermanfaat dari kami. 5 hal mengerikan yang terjadi saat nyawa dicabut tanpa ridho Allah. Saudaraku seiman, pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya saat detik-detik terakhir kehidupan kita di dunia ini? Saat malaikat maut datang menjemput, akankah kita menghadapinya dengan ketenangan, atau justru dalam ketakutan yang teramat sangat? Sungguh, ada perbedaan besar antara mereka yang dicabut nyawanya dalam ridho Allah, dan mereka yang tidak. Hari ini, kita akan membahas 5 hal mengerikan yang bisa terjadi saat nyawa dicabut tanpa ridho Allah. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat agar kita senantiasa memperbaiki diri dan amal perbuatan kita. 1. Sakaratul maut yang penuh penderitaan. Saudaraku seiman, mari kita selami lebih dalam tentang kengerian sakaratul maut bagi mereka yang dicabut nyawanya tanpa ridho Allah. Ini bukan sekadar rasa sakit fisik biasa, melainkan penderitaan multidimensional yang melampaui batas imajinasi manusia. Bayangkan, hidup kita selama ini begitu nyaman dengan segala kenikmatan duniawi, namun di penghujung usia, kita harus menghadapi rasa sakit yang tak terlukiskan. Bagi seorang hamba yang tidak diridha, malaikat maut datang menjemput bukan sebagai penjemput yang lembut, melainkan sosok yang membawa azab dan kengerian. Rasa sakitnya dicabut nyawa diibaratkan seperti 100 pedang yang menusuk tubuh secara bersamaan. Setiap serat otot, setiap pembuluh darah, setiap sel saraf akan merasakan sengatan pedih yang teramat sangat. Ini seperti ruh yang dipaksa keluar dari setiap pori-pori kulit, dari setiap urat nadi yang paling halus sekalipun. Para ulama sering menggambarkan penderitaan ini dengan analogi bulu domba yang basah ditarik paksa dari tumpukan duri yang tajam. Betapa sulitnya, betapa menyakitkannya proses tersebut, dan itulah yang dirasakan oleh orang yang sakaratul maut tanpa ridho Allah. Ruh seolah menolak untuk pergi, sementara malaikat maut terus menariknya dengan paksa. Penderitaan ini bukan hanya fisik. Ada penderitaan emosional dan spiritual yang mendalam. Di saat-saat terakhir itu, seseorang akan merasakan keputusasaan yang luar biasa. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tidak ada lagi jalan kembali. Ia akan menyaksikan sendiri bagaimana tubuhnya mulai kaku, napasnya tersengal-sengal, dan kesadarannya semakin memudar dalam balutan rasa sakit yang tiada henti. Mungkin ia akan teringat semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, namun kini waktu sudah habis. Penyesalan itu menggerogoti jiwanya, menambah beratnya penderitaan fisik. Kemudian, ada pula sensasi mencekam dingin yang menusuk tulang. Meskipun berada di tengah suhu yang normal, tubuh orang yang sedang sakaratul maut dalam kondisi ini bisa terasa sangat dingin, bukan karena suhu lingkungan, melainkan karena energi kehidupan yang sedang ditarik paksa. Wajahnya mungkin berubah pucat pasi, bola matanya terbalik atau membelalak kosong, dan seluruh tubuhnya bisa menggeliat karena menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Lidahnya mungkin menjadi keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat-kalimat suci yang bisa meringankan penderitaannya. Pemandangan ini seringkali menimbulkan ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka yang menyaksikan mungkin akan merasakan atmosfer yang berat dan gelap. Ini adalah gambaran sebuah proses kematian yang jauh dari ketenangan, jauh dari rahmat, melainkan sebuah gerbang menuju azab yang lebih pedih di alam barzakh dan akhirat. Sakaratul maut yang penuh penderitaan ini adalah konsekuensi dari kehidupan yang jauh dari ketaatan kepada Allah, sebuah peringatan keras bagi kita semua untuk tidak pernah menunda-nunda amal kebaikan dan bertaubat selagi masih ada kesempatan. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan menuju tempat yang tidak diinginkan, penuh dengan kesengsaraan dan penyesalan abadi. Semoga Allah melindungi kita dari akhir kehidupan yang demikian. 2. Penampakan mengerikan di penghujung usia. Ketika seorang hamba berada di ambang kematian tanpa ridho Allah, apa yang ia saksikan di detik-detik terakhir hidupnya jauh dari ketenangan dan keindahan. Justru sebaliknya,
Ia akan menghadapi penampakan-penampakan mengerikan yang semakin menambah rasa takut dan keputusasaannya. Ini adalah salah satu bentuk siksaan awal dan penglihatan yang disuguhkan sebagai balasan atas jauhnya ia dari petunjuk dan rahmat Allah selama hidup di dunia. Bukan rahasia lagi bahwa setan dan bala tentaranya tidak pernah menyerah untuk menyesatkan manusia, bahkan di saat-saat paling krusial seperti menjelang kematian. Bagi mereka yang imannya lemah atau bahkan tidak ada, setan akan datang menjelma dalam berbagai wujud menakutkan. Bisa jadi mereka menampakkan diri sebagai makhluk-makhluk berwajah seram, bermanifestasi sebagai bayangan hitam yang mengancam, atau bahkan membisikkan keraguan dan keputusasaan yang semakin memperkeruh pikiran. Tujuannya adalah untuk menggoyahkan sisa-sisa keimanan yang mungkin masih ada, atau untuk memastikan bahwa orang tersebut meninggal dalam keadaan kufur atau penuh keraguan terhadap Allah. Penampakan-penampakan ini bukan ilusi, melainkan realitas yang hanya bisa dilihat oleh mata orang yang sedang sekarat, menambah horor di tengah rasa sakit yang mendera. Selain penampakan setan, seseorang yang tidak diridek Allah juga bisa melihat kilasan-kilasan dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan selama hidup. Seolah-olah ada sebuah layar besar yang memutar kembali semua kejahatan, kemaksiatan, dan pelanggaran yang pernah ia perbuat. Setiap perbuatan dosa, sekecil apapun itu, akan muncul kembali di hadapannya, lengkap dengan rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Ini bukan hanya sekadar ingatan, melainkan visualisasi yang tajam dan menyakitkan, membuat hati dan pikiran dipenuhi oleh rasa bersalah dan ketakutan akan azab yang akan menanti. Bayangkan betapa mengerikannya melihat kembali semua keburukan diri sendiri, tanpa bisa berbuat apa-apa lagi untuk memperbaikinya. Penampakan-penampakan ini seringkali disertai dengan suara-suara menakutkan atau bisikan-bisikan yang mengancam. Bisikan tentang kegagalan hidup, tentang neraka yang menanti, atau tentang siksaan yang akan datang. Semua ini dirancang untuk memecah belah ketenangan terakhir yang mungkin tersisa, dan untuk memastikan bahwa proses pencabutan nyawa terjadi dalam kondisi yang paling tidak nyaman dan paling menakutkan. Lingkungan sekitar orang tersebut mungkin tidak melihat atau mendengar apa yang dia saksikan. Namun bagi orang yang sedang sekarat, realitas ini begitu nyata dan memicu kepanikan yang luar biasa. Fenomena ini adalah cerminan dari hati yang telah jauh dari Allah. Hati yang selama hidupnya lebih mencintai dunia dan hawa nafsu dibandingkan ketaatan kepada Sang Pencipta. Penampakan mengerikan ini adalah permulaan dari balasan atas perbuatan dosa. Sebuah pemanasan sebelum seseorang memasuki alam barzah yang penuh dengan konsekuensi atas apa yang telah ia tabur di dunia. Ini adalah peringatan keras bagi kita semua. Jagalah hati dan pikiran kita dari segala bentuk kemaksiatan, karena apa yang kita tanam selama hidup akan kita tuai di saat-saat terakhir. Semoga Allah melindungi kita dari penglihatan yang menyeramkan di akhir hayat dan menganugerahkan kita akhir yang baik. 3. Hati yang penuh penyesalan dan ketakutan. Saudaraku seiman, poin ketiga ini menyoroti penderitaan batin yang jauh lebih dalam daripada rasa sakit fisik sekalipun. Hati yang penuh penyesalan dan ketakutan di saat nyawa dicabut tanpa ridho Allah. Sepanjang hidup di dunia, manusia seringkali lalai, terlena oleh gemerlapnya kenikmatan fana, dan menunda-nunda taubat serta amal syaleh. Namun, di penghujung usia, saat tabir mulai tersingkap dan kematian mendekat, realitas pahit itu akan terpampang nyata. Ketika ruh mulai ditarik dari jasad, kesadaran akan hakikat hidup dan tujuan penciptaan akan muncul dengan sangat jelas. Bagi orang yang dicabut nyawanya tanpa ridho Allah, kesadaran ini diiringi oleh penyesalan yang teramat mendalam. Penyesalan atas waktu yang terbuang sia-sia tanpa ketaatan, penyesalan atas peluang-peluang beramal syaleh yang dilewatkan, penyesalan atas nasihat-nasihat baik yang diabaikan, dan penyesalan atas setiap dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Setiap detik dosa akan terasa seperti belati yang menusuk jiwa. Ia akan teringat bagaimana ia menghabiskan waktu dengan sia-sia, mengejar dunia tanpa memikirkan akhirat, menyakiti orang lain, atau melanggar perintah Allah. Penyesalan ini bukan sekadar sesal biasa, melainkan sesal yang menyiksa, yang datang di saat tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Tidak ada lagi jalan kembali, tidak ada lagi waktu untuk memohon ampunan, karena pintu taubat telah tertutup baginya. Di samping penyesalan, ada pula ketakutan yang mencekam.
Ketakutan ini muncul dari kesadaran akan nasib yang akan menantinya di alam barzakh dan hari kiamat. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan di kubur tanpa bekal yang cukup, bahwa ia akan bertemu dengan azab yang pedih, dan bahwa ia mungkin akan menjadi penghuni neraka. Ketakutan ini membayangi setiap tarikan napas terakhirnya, membuat jiwanya gelisah, tidak tenang, dan terbebani. Ia mungkin mencoba untuk berontak, untuk menolak kematian, namun takdir Allah tidak dapat dihindari. Rasa takut ini diperparah dengan penampakan-penampakan mengerikan yang mungkin ia saksikan, seperti yang dijelaskan pada poin sebelumnya, serta bisikan-bisikan setan yang terus membisikkan kegelapan. Perasaan penyesalan dan ketakutan ini begitu kuat, sehingga dapat mengalahkan rasa sakit fisik. Ia akan merasa seolah-olah seluruh alam semesta menyorot dosa-dosanya, dan ia tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Hati yang tadinya keras dan enggan mengingat Allah, kini hancur luluh dalam keputusasaan. Jeritan batinnya mungkin tidak terdengar oleh telinga manusia, namun jiwanya menjerit-jerit dalam penyesalan yang tak berujung. Kondisi ini adalah buah dari kehidupan yang abai terhadap panggilan Allah, sebuah pengingat bahwa setiap perbuatan kita di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Inilah salah satu azab paling pedih yang dialami oleh seseorang di akhir hayatnya, sebelum ia memasuki fase azab yang lebih berat di alam kubur. Semoga Allah melunakkan hati kita dan memberikan kita kekuatan untuk senantiasa bertaubat, sehingga kita bisa mengakhiri hidup dengan hati yang tenang dan penuh harap akan rahmat-Nya. 4. Kesulitan mengucapkan kalimat syahadat. Saudaraku seiman, salah satu tanda paling mendalam dari akhir kehidupan yang tidak diridek Allah adalah kesulitan bahkan ketidakmampuan untuk mengucapkan kalimat syahadat di detik-detik terakhir. Kalimat La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, adalah kunci surga, kalimat yang menjadi pembeda antara seorang muslim dan bukan muslim, dan kalimat yang sangat diharapkan dapat diucapkan oleh setiap muslim di akhir hayatnya sebagai penutup yang husnul hatimah. Namun, bagi mereka yang jauh dari Allah, lidah akan terasa keluh dan berat, seolah ada ganjalan tak terlihat yang menghalangi. Sepanjang hidup, seseorang mungkin jarang atau bahkan tidak pernah melatih lidahnya untuk berzikir, membaca Al-Quran, atau mengucapkan kalimat-kalimat tauhid. Hatinya mungkin lebih terisi oleh perkara dunia, kemaksiatan, atau hal-hal yang melalaikan dari mengingat Allah. Akibatnya, di saat yang paling genting, ketika kekuatan fisik mulai melemah dan ruh mulai ditarik, lidah akan terasa kaku dan berat untuk bergerak. Meskipun ada keinginan untuk mengucapkan syahadat, namun seolah-olah ada kekuatan yang menahan. Ini adalah gambaran dari hati yang telah mengeras dan lidah yang tidak terbiasa dengan kalimat tauhid. Bagaimana mungkin lisan mampu mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dihidupkan dalam hati? Seringkali, di saat kritis ini, setan juga akan datang dengan segala tipu dayanya. Mereka akan membisikkan keraguan, menampakkan diri dalam wujud yang menakutkan, atau bahkan mencoba menyerupai orang tua atau kerabat yang telah meninggal untuk membujuk agar berpaling dari Islam atau mengucapkan kata-kata kufur. Jika hati seseorang tidak teguh dan tidak terbiasa dengan zikir, ia akan sangat rentan terhadap gangguan-gangguan ini. Keadaan ini menambah kesulitan untuk fokus dan mengucapkan syahadat dengan benar. Tubuh yang kesakitan, pikiran yang dipenuhi penyesalan dan ketakutan, ditambah bisikan-bisikan setan, semuanya berkonspirasi membuat lidah terasa berat. Ini adalah cerminan dari kaidah, seseorang akan mati dalam keadaan sebagaimana ia hidup. Jika seseorang hidup dalam ketaatan, lidahnya basah dengan zikir, dan hatinya selalu terhubung dengan Allah, maka insya Allah di akhir hayatnya ia akan dimudahkan untuk mengucapkan syahadat. Sebaliknya, jika hidupnya dipenuhi dengan kelalaian, maksiat, dan jauh dari mengingat Allah, maka sangat besar kemungkinannya ia akan kesulitan mengucapkan kalimat suci ini. Ini bukan hukuman sewenang-wenang, melainkan konsekuensi logis dari pilihan hidup yang ia jalani. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kondisi ini mungkin akan berusaha untuk menuntunnya, membimbingnya untuk mengucapkan syahadat, namun seringkali usaha itu sia-sia. Lidah yang keluh, mata yang kosong, dan respons yang tidak ada menjadi bukti bahwa ia sedang berjuang dalam pertarungan batin yang tidak dapat dimenangkan. Kesulitan mengucapkan syahadat di penghujung usia adalah tanda bahaya yang sangat jelas, sebuah isyarat bahwa seseorang akan meninggalkan dunia ini dalam kondisi yang tidak diridek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan akan menghadapi konsekuensi yang berat di alam selanjutnya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga lisan dan hati untuk selalu berzikir kepadanya, agar dimudahkan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat. 5. Suasana kematian yang mencekam dan gelap. Saudaraku seiman, poin kelima ini membahas tentang suasana kematian yang mencekam dan gelap yang kerap menyelimuti kepergian seseorang yang dicabut nyawanya tanpa ridho Allah. Berbeda jauh dengan kondisi orang saleh yang wafat dalam husnul hatimah, di mana seringkali terasa ketenangan, kedamaian, bahkan aroma wangi, kepergian hamba yang jauh dari Allah justru meninggalkan aura yang berat, suram, dan dipenuhi kegelapan. Fenomena ini bukan sekadar tahayul, melainkan manifestasi dari kondisi batin dan spiritual orang yang meninggal, serta bagaimana Allah memperlakukan akhir hidup hambanya. Ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan tidak diridha, rohnya ditarik dengan paksa dan penuh penderitaan. Roh yang kotor, karena dosa dan kelalaian tidak akan naik dengan mudah, melainkan mengalami kesakitan dan kesulitan. Kondisi roh ini memengaruhi energi di sekitar jasadnya. Suasana di dalam ruangan, bahkan di sekitar rumah duka, bisa terasa sangat berat. Ada semacam aura negatif yang menyelimuti, membuat orang-orang di sekitarnya merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan takut tanpa sebab yang jelas. Ini adalah manifestasi dari kegelapan yang meliputi jiwa almarhum, sebuah pantulan dari ketidakberkahan dan murka ilahi. Seringkali, di rumah duka atau di sekitar jenazah, orang-orang akan merasakan suhu yang lebih dingin dari biasanya, meskipun tidak ada pendingin ruangan. Rasa dingin ini bukan karena faktor cuaca, melainkan disebabkan oleh hilangnya kehangatan, spiritual dan rahmat yang seharusnya menyertai kepergian seorang hamba yang saleh. Sebaliknya, yang terasa adalah kehampaan dan kesuraman. Udara terasa berat, seolah dipenuhi dengan beban penyesalan dan ketidakberkahan. Lingkungan yang seharusnya menjadi tempat penghiburan bagi keluarga yang berduka, justru terasa mencekam dan tidak menenangkan. Selain itu, mungkin ada perubahan pada tampilan fisik jenazah yang tidak wajar. Meskipun ilmu kedokteran menjelaskan fenomena pasca kematian, dalam konteks spiritual, ada perbedaan yang mencolok. Wajah jenazah bisa terlihat kaku, pucat pasi, atau bahkan menyeramkan. Mungkin ada ekspresi ketakutan atau penderitaan yang membekas, meskipun telah meninggal. Hal ini berbeda dengan jenazah orang saleh yang seringkali menunjukkan ketenangan, senyum tipis, atau wajah yang berseri-seri, seolah-olah sedang tertidur pulas atau baru saja bertemu dengan sesuatu yang indah. Kondisi fisik jenazah ini menjadi petunjuk visual akan apa yang telah dialami oleh roh saat pencabutan nyawa. Suasana mencekam dan gelap ini juga berdampak pada emosi orang-orang yang hadir. Mereka mungkin akan merasa lebih mudah marah, cemas, atau bahkan merasakan tekanan emosional yang tidak biasa. Ini adalah sebuah pertanda bagi orang-orang yang masih hidup bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan kepergian almarhum. Kejadian seperti ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi mereka yang masih diberikan kesempatan hidup untuk segera bertaubat dan memperbaiki diri, agar akhir hidup mereka kelak diiringi oleh rahmat dan ketenangan, bukan kegelapan dan kengerian. Intinya, suasana kematian yang mencekam dan gelap ini adalah sebuah cerminan dan konsekuensi dari kehidupan yang jauh dari ridho Allah. Ini adalah sinyal dari alam gaib yang memberitahukan kepada yang masih hidup bahwa proses kematian ini tidak berlangsung mulus. Semoga kita semua senantiasa diingatkan untuk hidup dalam ketaatan, agar akhir kehidupan kita kelak diselimuti oleh cahaya rahmat dan ketenangan, bukan kegelapan dan azab. Saudaraku, 5 hal mengerikan ini adalah pengingat bagi kita semua. Mari kita jadikan setiap napas yang kita hirup sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak amal soleh, jauhi kemaksiatan, perbaiki hubungan kita dengan sesama, dan selalu memohon ampunannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, sehingga kita semua dapat mengakhiri hidup dalam keadaan husnul hatimah, dengan ridhonya yang maha luas. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.